Ya, saudara, di dalam video ini saya ingin menanggapi kembali bualan daripada Dautoni ya. Saudara, Dautoni yang sering bicara tentang setan, lalu dia mengklaim pesan Tuhan ya, mengklaim nubuatan-nubuatan yang sebetulnya sama sekali tidak biblikal, saudara. Dan khusus kali ini saya ingin sedikit saja menanggapi video yang diunggah oleh Sekinah Kreatif Media yang berjudul Pastor Dautoni, Pesan Tuhan untuk Indonesia 2022. Jadi ini adalah pesan Tuhan ya, yang diucapkan oleh Dautoni ya, Tuhan menurut Dautoni. Ya, pesan yang dia dapat dari Tuhan menurut Dautoni yang dia ungkapkan begitu ya, saudara. Dan di dalam video ini, saudara, Dautoni berkata bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami stagnan ya. Ekonomi Indonesia akan mengalami stagnan menuju 2023 katanya. Ya, menuju tahun 2023 akan stagnan ya, begitu ya, saudara ya. Lalu yang berikut juga dia katakan dalam video itu bahwa mulai tahun 2022 ya, Indonesia akan mengalami inflasi besar-besaran ya. Mulai dari tahun 2022 Indonesia akan mengalami inflasi besar-besaran dan itu akan berlangsung 5 tahun. Selama 5 tahun ya. Kalau dari tahun 2022 menurut dia ya, dihitung 5 tahun kemudian berarti sampai 2027, saudara. Nah, bagi saya, saudara, perkataan-perkataan semacam ini itu adalah satu bualan ya, atau satu pembodohan ya terhadap orang-orang Kristen, dan cilakanya banyak sekali orang Kristen yang percaya begitu saja ya. Mereka tidak menyimak, meneliti ya, baik-baik ya, membandingkannya dengan ajaran Alkitab ya, bertanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh belajar Alkitab, tapi percaya begitu saja, saudara. Dan cilaka sekali ini ya. Itu sebabnya saya harus mengcounter hal-hal yang merupakan pembodohan dan kebohongan-kebohongan semacam ini. Ya. Jadi, saudara, apakah yang dikatakan Dautoni ini itu adalah pesan Tuhan ya? Ya, pesan Tuhan. Saudara, siapapun bisa, saudara, mengamati, melihat situasi saat ini ya. Ya, mengamati, melihat situasi saat ini, lalu membuat analisis kira-kira tahun depan seperti apa, ya, kira-kira 2 tahun lagi seperti apa, 3 tahun seperti apa. Apalagi kalau itu masalah ekonomi, dan itu dianalisis oleh seorang pakar ekonomi, saudara. Bisa saja membuat prediksi-prediksi atau perkiraan-perkiraan yang juga belum tentu benar ya. Ya, bisa benar, bisa tidak ya, saudara. Dan Dautoni ini mengklaim itu dapat suara dari Tuhan. Ya, suara dari Tuhan katanya, saudara. Ya, bukankah ini sebetulnya hanya dorongan hatinya melihat situasi saat ini ya, yang seperti ini ya, lalu kemudian mulai meramal ke depan seperti ini, seperti itu. Semua orang pun bisa, saudara. Bahwa ekonomi akan sulit. Iya, ada corona, ekonomi akan sulit, saudara. Ya, nggak usah Dautoni ngomong. Anak SMP pun ya bisa berkata seperti itu, saudara. Jadi apa ini suara Tuhan? Itu bukan suara Tuhan, saudara. Suara Tuhan tidak seperti itu. Ya, suara Tuhan tidak seperti itu. Jadi, saudara, lebih baik percaya kepada pakar ekonomi daripada Dautoni ya. Kalau pakar ekonomi memprediksi akan ada inflasi, akan ada stagnan ekonomi, ya, dan lain sebagainya berdasarkan analisis yang ilmiah ya, penelitian mereka, lalu memprediksi keadaan pada tahun-tahun mendatang, ya, kita masih mempunyai alasan rasional untuk percaya daripada Dautoni ya. Ngaku-ngaku hamba Tuhan, ya, ngaku-ngaku dapat suara dari Tuhan, tapi Tuhan yang palsu yang memberikan suara kepada Dautoni. Ya. Jadi saya katakan ini Tuhan palsu, kenapa? Ya, karena semua orang pun bisa bicara seperti Dautoni berdasarkan pengamatan dan analisis terhadap keadaan situasi saat ini. Yang kedua, mengapa
pesan Tuhan dari Daud-Tony itu palsu dan Tuhan yang beri dia pesan itu pasti palsu, saudara. Tidak ada dasar biblika sama sekali. Dan orang ini memang kecenderungannya tidak pernah membahas Alkitab dengan cara eksposisi yang bertanggung jawab, dengan cara menafsir yang bertanggung jawab, ya, lalu mengajarkan itu. Dia hanya bicara penglihatan-penglihatannya, banyak bicara setan. Kalaupun mengutip Alkitab, itu mengutip Alkitab untuk mendukung pendapatnya, ya, untuk mendukung apa yang dia katakan, saudara. Nah, ini sekali lagi pembodohan, saudara. Seorang hamba Tuhan harus bahas Alkitab, ya, membahas Alkitab, mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab, saudara. Nah, Daud-Tony tak pernah buka Alkitab, saudara. Kalaupun buka Alkitab, itu hanya untuk mendukung apa yang dia katakan. Bukan sungguh-sungguh mau menjelaskan isi Alkitab sebagaimana Alkitab itu memang bermaksud demikian, saudara. Ya. Jadi, berdasarkan hal ini, karena tidak ada dasar biblika sama sekali itu perkataan-perkataannya, maka saya berani berkata itu bukan pesan Tuhan yang asli. Ya, bukan pesan Tuhan Yesus. Bukan dari Allah Tritunggal. Tapi itu berasal dari imajinasi Daud-Tony sendiri. Itu Tuhan yang palsu. Dan Tuhan yang palsu tidak bisa apa-apa, saudara. Selain apa? Ya, menipu. Iya, kalau masih bisa menipu, ya. Kalau Tuhan yang palsu itu tidak bisa apa-apa sama sekali, sebagaimana dikatakan dalam Yesaya, ya. Ketika orang itu Israel membuat patung, ya, dari kayu yang mereka olah sendiri, lalu disembah sendiri, sisa kayu yang lainnya buat kayu bakar, ya. Lalu dalam kitab Yesaya itu Tuhan memperolok-olok penyembahan berhala demikian. Nah, saya tidak mengatakan Daud-Tony menyembah berhala seperti itu, tidak. Tapi di dalam pikirannya ada imajinasi tentang Tuhan yang salah. Tuhan yang selalu memberinya suara, memberinya nubuatan-nubuatan, tapi semua itu palsu. Itu kebohongan, saudara. Itu tipuan. Ya. Tak ada dasar biblika. Ya. Kalau dia sebetulnya menganalisis itu dari aspek pengajaran Alkitab, ya, sesuai prinsip-prinsip Alkitab, ya, dia menganalisis lalu mengaitkannya dengan situasi saat ini, lalu memberi peringatan-peringatan. Saya masih mau mendengar. Walaupun bisa salah, bisa, ya. Hamba Tuhan bisa salah kok. Hamba Tuhan sejati saja bisa salah. Yang pakai Alkitab saja bisa salah. Tapi kalau dia cara seperti itu, ya, menganalisis, ya, dari Alkitab, ya, membaca Alkitab, menyampaikan prinsip-prinsip Alkitab, lalu dikaitkan dengan situasi saat ini, lalu memberi peringatan-peringatan kepada orang Kristen, saya pasti masih mau dengar. Ya, pasti masih mau dengar, saudara. Tapi ini dasar biblika apa? Nol putul, ya. Nol putul, tidak ada. Orang yang bicara isi hatinya sendiri, hamba dirinya sendiri, bukan hamba Tuhan. Orang banyak bicara setan, bukan hamba Tuhan, tapi hamba setan. Ya, saudara, ya. Lalu yang ketiga, saudara, mengapa pesan Tuhan itu dari Daud-Tony itu palsu? Dan Tuhan yang beri dia pesan itu palsu, ya. Itu dalam video itu kalau saudara teliti, saudara, video yang saya rujuk tadi, ya, dia berkata Tuhan memberi perintah kepada dia untuk beli tanah, beli tanah, beli tanah. Itu sebelum corona katanya. Saya tidak ngerti kenapa Tuhan suruh beli tanah. Tuhan memang tidak pernah memberitahu kita sampai akhirnya seperti apa. Dia hanya memberitahu tengah-tengahnya katanya. Oh, dia bilang seperti itu, bangga sekali, saudara. Ya, seakan-akan itu suara Tuhan yang asli, ya. Jadi Tuhan ini, Tuhan dia, Tuhan imajinasi dia ini menyuruh Daud-Tony beli tanah. Tapi tidak kasih tahu untuk apa beli tanah. Lalu Daud-Tony klaim memang Tuhan seperti itu. Tidak bicara akhirnya seperti apa. Tapi hanya bicara tengah-tengahnya katanya. Ternyata setelah corona, semua orang disuruh tinggal di rumah. Tidak boleh keluar. Baru saya tahu. Saya bisa berkebun dengan tanah-tanah itu. Bisa tanam-tanam. Kira-kira begitulah, saudara, ya. Apakah Tuhan itu memberikan pesan hanya untuk kepentingan pribadi seseorang secara egoistis? Ya, hanya untuk kepentingan Daud-Tony seorang. Suruh beli tanah supaya nanti dia nyaman ketika wabah corona itu meledak begitu, ya. Lalu semua orang harus tinggal di rumah.
Lalu demi kenyamanan Dautoni, Tuhan perintahkan untuk beli tanah supaya Dautoni ketika pas wabah corona tidak bisa keluar-keluar, dia bisa enak-enak di rumah sambil berkebun, bersantai-santai. Apakah Tuhan sesepele itu firman-Nya, nubuatannya, perintahnya, pesannya, saudara? Hanya untuk kepentingan seorang yang namanya Dautoni yang di dalam kekristenan tidak penting sama sekali. Saya ulang. Hanya untuk kepentingan seorang Dautoni yang di dalam kekristenan sama sekali tidak penting. Karena dia hanya membual saja dengan nubuatan-nubuatan palsu dan klaim dapat suara Tuhan, tapi itu bukan suara Tuhan, saudara. Dan lebih banyak bicara setan, maka sama sekali tidak penting dalam kekristenan. Hanya merusak kekristenan, saudara. Jadi, apakah kita katakan pesan Dautoni itu dari Tuhan? Dan apakah Tuhan yang memberi dia pesan itu Tuhan yang asli? Tuhan palsu, saudara. Tuhan kalau beri pesan selalu untuk kepentingan pekerjaannya sendiri. Dan untuk kepentingan gerejanya secara secara umum. Saudara. Jadi dalam pesan Tuhan Dautoni ini beli tanah tadi apa? Kepentingan siapa? Kepentingan Dautoni. Kepentingan gereja apa? Nggak ada. Saudara. Jadi saudara, yang terakhir sekali, saudara jangan percaya kepada mereka ini seperti Dautoni yang mengaku nabi ya, mendapat suara Tuhan untuk memberikan pesan Tuhan ya. Atau kalau tidak mengaku nabi dianggap sebagai nabi ya. Lalu kemudian memberikan pesan-pesan tugas jabatan ya. Tugas dalam pengertian itu dalam kaitannya dengan jabatan kenabian dan kerasulan sudah berakhir sejak Alkitab sudah lengkap, utuh, diwahyukan dan ditulis. Diwahyukan, diilhamkan, ditulis. Tidak ada lagi nabi yang boleh klaim langsung dapat dari Tuhan lalu bernubuat. Tidak ada lagi rasul yang mengklaim diri rasul. Ya, semua harus kembali kepada Alkitab dan menjelaskan, mengkhotbahkan, mengajarkan apa yang dikatakan Alkitab. Tidak boleh mengkhotbahkan bualan-bualan yang dia terima dari hantu belau mana, ya, dari setan mana, ya, dari Tuhan imajiner yang mana, ya, Tuhan berdasarkan hasil imajinasinya. Gak bisa, saudara. Jadi mari kita kembali kepada Alkitab. Belajar Alkitab. Pahami Alkitab. Kenali Tuhan dari Alkitab. Ya, lalu kita hidup dalam pengalaman hidup kita sehari-hari berjalan bersama Tuhan sebagaimana yang diajarkan Alkitab. Ya, mendengarkan suara Tuhan sebagaimana dinyatakan Alkitab, saudara. Dengan demikian iman kita aman. Ya, dari nabi-nabi palsu, dari pembohong-pembohong, dan dari penipu-penipu yang mencelakakan gereja Tuhan. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.